Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan video singkat mengenai materi kami arahan untuk memenuhi mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu Novianti. Baiklah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sini kami dengan mudah bisa menyelesaikan video singkat yang ditugaskan dari Ibu Novianti. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan memperkenalkan diri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 2031074 dengan rekan saya. Saya Umaya dengan NIM 2031076. Baiklah, sekian perkenalan dari kami dan juga pembukaan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Dan materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Materi pertama dari kelompok kami yang berjudul arahan. Yang pertama yaitu pengertian arahan. Arahan atau biasa disebut dengan gadai secara bahasa dapat diartikan sebagai al-stubut, al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan secara istilah hukum positif di Indonesia, rahen adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Sedangkan Azhar Basir memaknai arahan atau gadai sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan uang, di mana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sedangkan dalam hukum adat gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si penjual atau si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Dapat disimpulkan bahwa arahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa rahen atau arahan adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang mengutang yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin. Sedangkan barang yang digadaikan disebut rahen. Sedangkan dalam dunia perbankan syariah, seperti yang kita ambil sekarang, biasanya dalam dunia perbankan syariah itu disebut dengan agunan dan jaminan. Dari kata lain, agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak, menerima maupun tidak bergerak, yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dari ketentuan pasal 1, angka 26 tersebut terdapat dua istilah, yaitu agunan dan jaminan. Terdapat juga pada pasal 20 ayat 14 atau KHES mendefinisikan rahen adalah penguasa barang milik pinjaman oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Rahen atau gadai juga bisa diartikan sebagai sebuah akad utang piutang yang disertai agunan atau jaminan. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun. Pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin. Sedangkan secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan arahan sebagai berikut. Yang pertama, ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan atau anggunan bukan saja harta yang bersifat material, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan,
maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya. Yang kedua, menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikannya dengan menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Selanjutnya yang ketiga, pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan rahan dengan menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Selanjutnya, definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat material, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh Malikiyah. Sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka, yaitu Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk pengertian harta. Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, arahan adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Menurut Masfuq Zuhdi, arahan adalah perjanjian akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang, sementara menurut Al-Ustadz H. Idris Ahmad berpandangan, arahan adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas hutang. Selanjutnya, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya Kifayatul Ahyal fi Halli Khayati Al-Ikhtisar berpendapat bahwa definisi ran adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang, dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Sedangkan menurut S.H. Hakim, yang mengatakan jual gadai ialah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan atau tunai cash. Demikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu masih mempunyai hak untuk mengembalikan tanah itu kepadanya dan pembayaran kembali sejumlah uang tersebut. Dengan demikian, gadai menurut syariat Islam berarti pemahaman atau pengekangan, sehingga dengan adanya akad gadai mengadai, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya, dan yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Apabila utang telah dibayar, maka pemahaman oleh sebab akad itu dilepas, dan keadaannya bebas dari tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya, yaitu pembahasan tentang dasar hukum arahan. Dasar hukum arahan itu ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad rahan dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang Allah berfirman, di mana artinya, jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan kesaksiannya, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Jadi, para ulama fikih sepakat bahwa arahan boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si piutang. Nah, maksudnya di sini, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang atau dikuasai oleh si pemberi piutang,
secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun atau menjadi jaminan hutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, kitab Arahan dikatakan bahwa di mana dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahankan baju besinya itu adalah kasus arahan pertama dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad arahan dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Dari ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa gadai hukumnya boleh, baik bagi orang yang perjalanan atau tinggal di rumah. Menurut kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahankan baju besinya itu adalah kasus arahan pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdasarkan dari hadis dan ayat di atas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad arahan itu dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Juga para ulama telah menyepakati bahwa arahan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Jadi tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, karena dia butuh bantuan dari saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Al-Quran dan hadis gadai syariah juga merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 25 tentang gadai syariah yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan pertama yaitu ketentuan umum, di mana ketentuan umum itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, murtahin. Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sebagai semua utang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi. Dan yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Artinya, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Dan yang selanjutnya, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban marhin atau rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya. Dan yang terakhir, penjualan marhun. Penjualan marhun ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dan yang kedua, apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dan yang terakhir, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Selanjutnya yaitu ketentuan penutup. Dari ketentuan penutup ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui B. Badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua, fatwa ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Sedangkan gadai menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Pengaturan mengenai gadai menurut komplikasi hukum Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat pada pasal 329, di mana akad gadai terdiri dari unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Dan selanjutnya akad yang dimaksud dalam ayat 1 di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulis, dan isyarat. Selanjutnya terdapat pada pasal 330, di mana para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum. Selanjutnya terdapat pada pasal 331, yang di mana akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai. Selanjutnya terdapat pada akad pada pasal 332, di mana harta gadai harus bernilai dan dapat diserah terimakan. Yang selanjutnya harta gadai harus ada ketika akad dibuat. Dasar hukum arahan atau gadai yang ketiga yaitu ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam telah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa rahan disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian. Baiklah, selanjutnya kami akan menyinggung sedikit tentang hukum gadai dan dampaknya. Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai secara keseluruhan. Yang pertama, hukum gadai yang sahih adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi. Yang kedua, hukum gadai yang khair sahih adalah akad yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Dan dampak gadai secara singkat atau rahan apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada murtahin, maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan antar utang dengan barang. Yang kedua, hak untuk menahan barang. Yang ketiga, menjaga barang. Yang keempat, pembiayaan atas barang. Nah, selanjutnya kami akan menyinggung juga sedikit tentang rukun dan syarat rahan. Yang pertama yaitu rukun rahan. Para ulama fikih berpendapat dalam menetapkan hukum rukun rahan, namun bila digabungkan menurut jumhur ulama, rahan ada 5 rukun, yaitu yang pertama, rahin atau orang yang menggadaikan. Yang kedua, murtahin, orang yang menerima gadai. Yang ketiga, marhun atau rahan, objek atau barang gadai. Yang keempat, marhun bih atau hutang. Yang kelima, sikhat atau ijab qabul. Dan yang selanjutnya itu syarat-syarat rahan. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat arahan sesuai dengan rukun arahan itu sendiri, yaitu yang pertama, para pihak dalam pembiayaan rahan atau rahin dan murtahin. Para pihak yang melakukan akad rahan harus cakap bertindak menurut hukum ahliyah. Yang kedua, adanya kesepakatan atau sikhat atau ijab qabul. Yang ketiga, marhun bih atau utang. Utang marhun bih wajib dibayar kembali oleh debitur rahin kepada kreditur atau murtahin. Utang boleh dilunasi dengan agunan dan hutang harus jelas serta tertentu, dapat dikualifikasikan atau dihitung jumlahnya. Yang terakhir, marhun atau barang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Umayyah. Kepada Umayyah, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana di materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nurul Hidayah. Sejarah berdiri dan berkembangnya rahan. Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda atau VOC mendirikan Bank van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.
Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda tahun 1811 sampai 1816, Bank Van Liening milik Belanda dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasan mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat atau Liechtenstelsel. Namun metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris. Oleh karena itu, metode Liechtenstelsel diganti menjadi Pachtstelsel, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode Pachtstelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kultur stelsel, di mana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Statsblad atau STBL nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah, dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi atau Jawa Barat. Selanjutnya, setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Jepang, gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang, dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya nomor 132. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Shichi Eigekyuku. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-san dengan wakilnya orang pribumi yang bernama Muhammad Saubari. Selanjutnya, pasca Perang Kemerdekaan, kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara atau PN sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP nomor 7 per 1969 menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Selanjutnya berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP nomor 103 tahun 2000 berubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum hingga sekarang. Terbitnya PP 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Adapun fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian.
ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah. Kini, usia pegadaian telah lebih dari 100 tahun. Manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation. Ternyata, perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah. Di saat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Sejarah pegadaian syariah juga terdorong dari keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan. Salah satunya transaksi gadai. Masyarakat ingin melakukan transaksi gadai sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah. Tetapi, pada saat ini Pegadaian Syariah telah berbentuk sebagai lembaga sendiri di bawah naungan PT Pegadaian atau Persero dan sepenuhnya dikelola oleh PT Pegadaian atau Persero. Dengan dikelola oleh PT Pegadaian, diharapkan gadai syariah pada Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kinerja, memudahkan operasional dan mengembangkan usahanya sehingga dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi jumlah nasabah untuk pembiayaan serta produk lain yang ditawarkan, jumlah kantor cabang syariah dan jumlah unit Pegadaian Syariah di Indonesia. Selanjutnya, sejarah rahen di dunia. Yang pertama, Cina. Di Cina, toko gadai atau rahen sudah ada sejak tahun 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Usaha ini sangat diawasi dengan ketat, sehingga sangat mustahil melakukan tipuan atau pembohongan. Secara khusus, pelanggan diberi waktu 3 tahun untuk menebus properti mereka, dan mereka tidak dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi dari 3% per tahun. Selanjutnya, negara Yunani dan Romawi. Yunani dan Romawi dianggap sebagai pencetus sistem gadai modern. Di Romawi, mereka memiliki aturan atau sistem gadai sendiri atau Romance Law seperti pegawai di toko pegadaian harus memakai seragam, furnitur khusus, dilarang melakukan perjanjian, dan sebagainya. Kaisar Augustus mengkonfirmasi harta-harta rampasan perang atau harta dari penjahat menjadi harta negara dengan sistem gadai Romance Law. Harta negara ini kemudian boleh dipinjamkan kepada rakyat tanpa bunga. Yang ketiga, negara Eropa abad pertengahan. Di Italia, sistem ini diterapkan dan sudah umum di seantero Eropa. Hal ini dikarenakan tuntutan uskup-uskup Italia untuk meminjamkan uang kepada orang miskin. Pada suatu keadaan, keuntungan bisa diperoleh dari nilai perjanjian yang ada. Tahun 1198, hal serupa juga diterapkan di Batavia. Materi selanjutnya yaitu tentang kegiatan usaha dan manfaat. Konsep utang piutang dalam Al-Qardul Hasan tujuannya untuk memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi akad sekedar memenuhi anjuran Al-Baqarah ayat 283. Tiada tambahan biaya apapun di atas pokok pinjaman. Adapun biaya seperti materai dan akte notaris menjadi beban peminjam. Yang pertama, akad dalam Al-Qardul Hasan. Pengusaha pemula yang baru mencoba membuka usaha biasa memilih akad ini.
Pengusaha lama akan memilih jika usahanya sedang lesu dan ingin bangkit lagi. Akad ini sebagai perjanjian terhormat sehingga pihak yang terlibat harus memperlakukan satu sama lain secara terhormat pula. Saat jatuh tempo, semua hak kewajiban diselesaikan dan bila rahin tak mampu melunasi, akad lama dapat diperbarui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaiannya. Jika terjadi perbedaan, diselesaikan melalui arbitrasi atau pengadilan. Yang ditanggung rahen meliputi biaya bagi sahnya akad seperti biaya materai, akte notaris, biaya pemeliharaan, dan sewa tempat penyimpanan harta. Yang kedua adalah akad dalam al-mudharabah. Akad ini dipilih bila kedua pihak telah menghitung bahwa usaha yang akan dijalankan layak dan menguntungkan. Akad al-mudharabah ini mempertemukan pengusaha yang ahli di bidangnya, tapi hanya mempunyai harta tidak lancar dengan pihak lain yang mempunyai cukup dana tapi tidak mempunyai bidang usaha. Keduanya sepakat bekerja sama atau bersinergi bahwa pada suatu porsi bagi hasil tertentu dari usaha yang dijalankan pada saat jatuh tempo semua hak dan kewajiban diselesaikan. Bila rahen tidak mampu melunasi hutangnya, maka akad lama diperbaharui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaiannya. Jika terjadi perbedaan pendapat, diselesaikan melalui arbitrasi atau pengadilan. Yang ditanggung rahen meliputi biaya yang diperlukan bagi sahnya akad seperti biaya materai, akte notaris, biaya pemeliharaan, dan sewa tempat penyimpanan harta. Dalam mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad rahnadalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian pengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi, yaitu akad rahen dan akad ijarah. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak antara lain. Yang pertama, barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang beralaskan intan, mutiara. Yang kedua, barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, VCD atau DVD, radio, kaset. Yang ketiga, kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. Yang keempat, barang-barang rumah tangga. Yang kelima, mesin seperti mesin jahit, mesin motor kapal. Yang keenam, barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya. Selanjutnya, ketentuan akad rahen di pegadaian syariah. Yang pertama, jangka waktu akad maksimum 120 hari pinjaman atau agar dilunasi atau diperpanjang utang rahen. Meninggalkan marhun boleh dan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh rahen di cabang atau unit pegadaian syariah online atau tempat yang ditunjuk oleh murtahin, maka rahen telah menyetujui nota transaksi atau struk sebagai addendum 35 perjanjian surat bukti rahen ini. Yang ketiga, dalam hal menjadi perpanjangan akad sampai tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, dan bertahannya marhun boleh tercantum dalam nota transaksi atau struk. Yang keempat, permintaan penundaan utang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan utang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di murtahin. Yang kelima,
Surat bukti rahan atau SBR dan nota transaksi atau struk harus disimpan dengan baik. Jika hilang, harus melapor ke cabang atau unit pegadaian syariah penerbit surat bukti rahan. Yang keenam, pengembalian marhun boleh harus menyerahkan SBR dan menunjukkan kartu pengenal atau KTP atau SIM. Yang terakhir, rahan wajib menaati ketentuan akad yang ada di surat bukti rahan beserta addendumnya. Selanjutnya, manfaat pegadaian bagi nasabah yaitu di mana tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Manfaat bagi perusahaan pegadaian itu sendiri, di mana perusahaan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, dan penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah untuk memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah bisa mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Sedangkan manfaat rahan diambil dari prinsip ar-rahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kemungkinan untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan peminjam atau bank dan lembaga keuangan lain. Yang kedua, memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang atau marhun yang dipegang oleh bank atau lembaga keuangan lain. Yang ketiga, jika rahan ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Sedangkan pegadaian bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai arahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.